Welcome to Bang Tutor Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat datang di channel YouTube Bang Tutor. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Selamat datang di channel YouTube Bang Tutor. Pada kesempatan kali ini Bang Tutor akan membahas 4 cara untuk kaya dari kripto. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak ada yang terlewati. Banyak orang mengenal kripto hanya sebagai alat trading cepat, beli hari ini lalu berharap besok langsung kaya. Padahal kenyataannya, kripto adalah sebuah ekosistem besar yang menawarkan banyak cara untuk membangun kekayaan, bukan hanya spekulasi jangka pendek. Dalam dunia kripto, ada orang yang menjadi kaya karena kesabaran, ada yang sukses karena pengetahuan, dan ada pula yang gagal karena hanya ikut-ikutan tanpa strategi. Di video ini, kita akan membahas 4 cara membangun kekayaan dari kripto secara realistis, bertahap, dan masuk akal, bukan janji cepat kaya, tapi pendekatan yang benar-benar digunakan oleh banyak orang di dunia kripto. Cara pertama adalah membangun kekayaan melalui investasi jangka panjang atau yang sering disebut sebagai holding. Cara ini terlihat sederhana, tetapi justru inilah cara yang paling banyak menghasilkan kekayaan besar di dunia kripto. Intinya adalah membeli aset kripto yang memiliki fundamental kuat, lalu menyimpannya dalam jangka waktu panjang, bisa beberapa tahun, tanpa tergoda naik turun harga harian. Orang-orang yang membeli Bitcoin di awal kemunculannya dan menahannya selama bertahun-tahun bukanlah trader hebat, mereka hanya konsisten dan sabar. Dalam investasi jangka panjang, yang paling penting bukan mencari koin yang akan naik cepat, tetapi memilih aset yang punya kegunaan nyata, komunitas kuat, teknologi yang terus berkembang, dan tim pengembang yang aktif. Investor jangka panjang biasanya tidak panik saat harga turun. Mereka justru melihat penurunan harga sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak dengan harga murah. Strategi yang sering digunakan adalah membeli secara bertahap, misalnya setiap minggu atau setiap bulan dengan nominal yang sama. Cara ini membantu mengurangi risiko salah timing dan membuat emosi lebih stabil. Dalam jangka panjang, kenaikan harga kripto bukan hanya berasal dari spekulasi, tetapi juga dari adopsi teknologi, peningkatan pengguna, dan perkembangan ekosistem. Semakin luas penggunaan kripto dalam kehidupan nyata, semakin besar potensi nilainya di masa depan. Namun investasi jangka panjang juga menuntut disiplin dan pengetahuan. Tidak semua koin cocok untuk disimpan lama. Banyak koin muncul hanya karena hype sesaat, tanpa produk jelas, dan akhirnya menghilang. Karena itu, riset menjadi kunci utama. Membaca white paper, memahami fungsi koin tersebut, melihat siapa tim di belakangnya, dan mempelajari bagaimana proyek itu menghasilkan nilai adalah langkah yang tidak bisa dilewatkan. Kekayaan dari investasi jangka panjang bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil keputusan yang konsisten dan terinformasi. Cara kedua untuk membangun kekayaan dari kripto adalah melalui trading, yaitu memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek hingga menengah. Trading sering terlihat menarik karena potensi keuntungan cepat, tetapi disinilah banyak orang juga kehilangan uang. Trading bukan soal menebak harga naik atau turun, melainkan soal manajemen risiko, disiplin, dan strategi yang jelas. Trader yang sukses tidak selalu benar dalam setiap transaksi, tetapi mereka selalu membatasi kerugian dan membiarkan keuntungan berkembang. Dalam trading kripto, memahami analisis teknikal sangat membantu. Grafik harga, volume perdagangan, support dan resistance, serta pola pergerakan harga memberikan gambaran tentang psikologi pasar. Namun analisis teknikal saja tidak cukup. Trader juga perlu memahami sentimen pasar, berita, dan kondisi makro yang bisa mempengaruhi harga. Berita tentang regulasi, adopsi institusi besar, atau masalah keamanan bisa membuat harga bergerak tajam dalam waktu singkat. Kesalahan paling umum dalam trading adalah overtrading dan menggunakan emosi. Banyak orang masuk pasar karena takut ketinggalan, lalu keluar karena panik saat harga turun. Trader yang membangun kekayaan justru melakukan kebalikannya. Mereka sudah punya rencana sebelum masuk pasar, tahu di mana akan membeli, di mana akan menjual, dan di mana akan keluar jika salah. Mereka juga tidak mempertaruhkan seluruh modal dalam satu transaksi. Trading seharusnya diperlakukan sebagai bisnis, bukan perjudian. Bagi pemula, trading bisa dimulai dengan akun kecil untuk belajar. Fokus utama bukan langsung mencari untung besar, tetapi membangun konsistensi. Ketika sudah mampu menjaga emosi dan disiplin, barulah ukuran modal bisa ditingkatkan secara bertahap. Banyak trader sukses membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar stabil, jadi kesabaran juga menjadi faktor penting dalam cara ini. Cara ketiga untuk membangun kekayaan dari kripto adalah dengan memanfaatkan ekosistemnya, bukan hanya pergerakan harga. Dunia kripto bukan hanya soal beli dan jual,
tetapi juga tentang sistem keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan aset bekerja secara produktif. Salah satu contohnya adalah staking dan yield farming. Dengan staking, pemilik kripto bisa mengunci aset mereka untuk membantu menjaga jaringan, dan sebagai imbalannya mendapatkan pendapatan pasif. Pendapatan ini biasanya dibayarkan dalam bentuk koin tambahan. Pendapatan pasif dari kripto menarik karena aset tidak hanya disimpan, tetapi juga menghasilkan. Namun seperti halnya investasi lain, ada risiko yang harus dipahami. Tidak semua platform aman, tidak semua imbal hasil realistis. Imbal hasil yang terlalu tinggi seringkali diikuti oleh risiko besar. Karena itu, memilih platform yang terpercaya dan memahami mekanisme kerja staking atau yield farming sangat penting. Banyak orang tergiur angka persentase besar tanpa memahami risiko di baliknya. Selain staking, ada juga peluang dari partisipasi dalam proyek kripto sejak awal, seperti airdrop, testnet, atau kontribusi komunitas. Banyak proyek memberikan token gratis kepada pengguna awal sebagai bentuk apresiasi. Nilai token tersebut mungkin kecil di awal, tetapi bisa meningkat seiring berkembangnya proyek. Cara ini tidak membutuhkan modal besar, tetapi membutuhkan waktu, konsistensi, dan pemahaman tentang ekosistem kripto. Dengan memanfaatkan ekosistem kripto, seseorang bisa membangun kekayaan secara bertahap tanpa harus selalu menebak harga pasar. Pendekatan ini lebih cocok bagi mereka yang ingin fokus jangka menengah hingga panjang dan tidak ingin terlalu sering berhadapan dengan tekanan emosional trading harian. Cara keempat adalah membangun kekayaan dari kripto melalui pengetahuan dan kontribusi, bukan hanya sebagai investor. Dunia kripto sangat membutuhkan edukator, pengembang, penulis, analis, dan kreator konten. Banyak orang yang tidak kaya karena harga koin naik, tetapi karena mereka membangun reputasi dan keahlian di bidang kripto. Mereka membuat konten edukasi, membantu komunitas, atau bahkan membangun proyek sendiri. Dengan memahami kripto secara mendalam, seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Ada yang dibayar untuk menulis artikel, membuat video, mengelola komunitas, atau menjadi konsultan proyek blockchain. Ada juga yang membangun startup berbasis kripto dan mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka ciptakan. Cara ini mungkin tidak instan, tetapi memiliki potensi jangka panjang yang sangat besar. Keuntungan dari pendekatan ini adalah risikonya lebih terkontrol. Pengetahuan dan keahlian tidak bisa hilang karena harga pasar turun. Justru saat pasar lesu, orang yang memiliki kemampuan tetap dicari. Dalam jangka panjang, membangun diri sebagai bagian dari industri kripto bisa menghasilkan kekayaan yang lebih stabil dibanding hanya mengandalkan spekulasi harga. Pada akhirnya, 4 cara ini menunjukkan bahwa kekayaan dari kripto tidak datang dari satu jalan saja. Ada yang cocok menjadi investor jangka panjang, ada yang nyaman dengan trading, ada yang fokus pada pendapatan pasif, dan ada pula yang memilih membangun karir di industri kripto. Yang terpenting adalah mengenali diri sendiri, memahami risiko, dan tidak terburu-buru. Kripto adalah maraton, bukan sprint. Banyak orang gagal bukan karena kripto itu buruk, tetapi karena mereka masuk tanpa persiapan, tanpa edukasi, dan hanya berharap keberuntungan. Dengan pengetahuan yang tepat, strategi yang jelas, dan kesabaran, kripto bisa menjadi alat untuk membangun kebebasan finansial secara nyata. Bukan dalam semalam, tetapi melalui proses yang konsisten dan terukur. Jika kamu baru memulai, tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu cara yang paling sesuai, pelajari dengan serius, dan kembangkan secara bertahap. Seiring waktu, pengalaman akan membentuk strategi yang lebih matang. Ingat, tujuan utama bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga melindungi apa yang sudah kamu bangun. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan tulis komentarmu pada kolom komentar yang sudah disediakan. Jika kalian suka silahkan like, komen dan share. Terima kasih telah menonton, see you the next video.